sama Tuhan. Berapa banyak di antara saudara begadang tadi malam katakan yes? Oh, banyak juga yang begadang ternyata ya. Tapi hebat saudara bisa hadir pada pagi hari ini. Saya sudah mengira bahwa kemungkinan akan banyak yang datangnya sore nanti. Tetapi anyhow kita tetap ibadah dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini jam 9. Nah saudara, kita sudah melewati dengan satu tema besar kita selama 1 tahun kemarin, The Messenger. Menjadi seorang pembawa pesan Tuhan. We are bringing the message of truth, kita membawa kebenaran, pesan kebenaran, pesan pengharapan, pesan iman, dan pesan keselamatan. Dan kita udah belajar itu begitu menarik banget saudara. Dan saya menikmati selama 1 tahun kemarin dengan tema The Messenger, dan kita akan tetap hidup sebagai The Messenger. Dan itulah bagian dari 5 tahun program kita, yaitu Life Builder, atau membawa menjadi pembangun kehidupan. Ya, tahun pertama kita sudah belajar di 5 tahun yang pertama periode yang saat ini. Tahun pertama kita sudah belajar menjadi one body. Kita membangun hidup kita menjadi satu tubuh yang kuat, dan kita juga sudah masuk kemarin sebagai The Messenger, dan tahun ini kita akan masuk dengan satu tema yang baru. Minggu depan akan saya khotbahkan mengenai stay young and relevant. Stay young and relevant. Menjadi tetap awet muda. Walaupun usia kita terus bertambah, tahun terus berjalan, tetapi di dalam kita tetap awet muda, pikiran kita tetap muda, roh kita tetap muda. Walaupun tubuhnya menurun, kata Paulus, tetapi rohnya semakin diperbaharui dari hari ke hari. Dan tetap relevan dengan dunia ini. Kita nggak out of date, kita tetap relevan dan bisa menjangkau dunia ini. Saudara, kalau bayangkan sekarang generasi yang udah lebih tua, generasi yang udah lebih senior, kita pernah menikmati masa-masa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sedangkan ada begitu banyak. Sekarang ini ada sekitar 65-70% dari jemaat kita usia di bawah 40 tahun. Dan ada begitu banyak lagi anak-anak muda yang lain yang sedang lining up, dan mereka dikonsum oleh masyarakat sekarang, dikonsum oleh society sekarang yang begitu jauh dari kebenaran Tuhan. Nah, kalau kita nggak jangkau mereka, kita nggak relevan buat mereka, saudara, akhirnya mereka akan lebih cocok mainnya sama yang nilainya berbeda. Oleh sebab itu gereja ini harus jadi tetap relevan. Gereja ini harus tetap awet muda. Gereja ini harus tetap bisa menjangkau anak-anak muda, dan itu yang menjadi kerinduan kita. Bukan berarti yang udah tua dilupakan, tentu saja tidak. Justru yang udah tua menjadi contoh dan teladan. Justru yang lebih tua akan menjadi orang tua rohani yang siap untuk membawa anak-anak generasi yang lebih muda kepada satu pengenalan kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan kita selama 1 tahun ke depan. Stay young, awet muda, dan relevan. Nah, pada pagi hari sebelum saya masuk ke sana, minggu ini akan menjadi serial dengan minggu yang depan. 2 seri ini saya akan bicara kepada saudara mengenai perjalanan pembangun kehidupan. Life is a journey. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Saudara, kita nggak bisa hanya berpikir bahwa sekarang aja gitu. Enggak. Kita mesti berpikir masa depan. Karena life is a journey. Gereja kita juga sebuah perjalanan. Dan rumah tangga kita sebuah perjalanan. Usaha kita adalah sebuah perjalanan. Because life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Makanya kita nggak bisa melihat hanya berdiri di satu posisi tertentu dan kita menentukan bahwa itulah nasib kita. Saudara ngerti maksud saya? Karena perjalanan kita, life is a journey, kehidupan adalah sebuah perjalanan, itu nggak berhenti di satu titik. Jangan pernah berhenti di satu titik. Karena pada saat kita berhenti di satu titik, artinya kita mati. Tapi justru waktu kita berjalan dan kita ngerasakan sesuatu yang kok kayaknya nggak bener di sini ya, masih ada perjalanan yang harus kita lewati, cepat-cepat benerin. Jangan dibiarkan kesalahan-kesalahan itu tetap stay di tempatnya. Jangan pernah biarkan kegagalan kita stay di tempatnya. Kalau gagal, terus kenapa? Nggak jadi masalah. Setiap orang pernah mengalami kegagalan, tapi jangan diam di posisi tersebut maksudnya. Because life is a journey. Hidup itu adalah perjalanan. Kalau pernikahan saudara gagal, jangan diam di situ dong. Saudara bangkit. Salah tepuk tangan jadi sakit. Nah itu dia, saudara bangkit. Dan jangan diam dalam kegagalan saudara. Teruskan perjalanan saudara, tetapi dengan satu pemahaman yang disebut kata metanoia. Berubah dengan pola pikir kita, dan itu yang disebut dengan awet muda. Minggu depan saya akan bahas itu. Awet muda, kita mesti terus berubah dengan pola pikir kita, berubah dalam roh kita, berubah dalam cara berpikir kita. Sehingga kita terus bisa melanjutkan perjalanan kita. You cannot judge the story by seeing the scene only. You cannot judge the story by seeing the scene only. Itu Pastor Stephen Furtick pernah bilang begitu. Artinya gini, kalau saudara nonton film, saudara jangan cuma sekedar ngelihat satu adegannya aja. Karena itu satu film itu cerita itu bicara mengenai adegan demi adegan. Jadi kalau adegan sekarang katanya jagoannya kalah, ingat jagoan mah selalu menang. Di ujungnya jagoan selalu menang. Jadi kalau sekarang dia babak belur,
kita masih bisa bilang gini, santai aja. Don't judge the story by seeing the scene only. Cuman ngelihat adegan-adegan sepotong-sepotongnya aja, jangan saudara. Biarkan itu memang berjalan, kalau memang itu kesalahan, perbaiki cepat-cepat. Dan kita akan terus berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Dan kita nggak boleh sombong ketika kita ada dalam satu posisi tertentu. Jadi kalau satu saat dalam perjalanan hidup saudara happen, saudara terjadilah, saudara berhasil gitu. Saudara, wah kayaknya sudah dapetin satu kemenangan dalam hidup saudara. Oke, puji Tuhan untuk itu. Tapi jangan stop di situ langsung saudara bangga gitu. Gereja kita nggak mau tetap ada di satu tempat loh saudara. Jadi kalau ada orang yang bilang gini, kita udah cukup di sini, well orang itu akan ketinggalan. Because life is a journey. Karena kehidupan itu akan terus berjalan. Karena firman Tuhan juga katakan dari satu kemuliaan, bicara bersama dengan saya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi kalau saudara ada dalam satu kemuliaan tertentu dalam posisi kehidupan saudara sekarang, jangan stop di situ because life is a journey. Masih ada kemuliaan yang berikutnya yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi selain itu saudara, kalaupun ada di antara saudara yang mengalami seperti kenapa saya seperti ini, kenapa saya terpuruk, kenapa saya gagal, kenapa saya kok hancur seperti ini. Well, kemungkinan itu karena apa yang kita lakukan yang salah yang lalu. Tetapi tenang aja karena life is a journey. Kalau memang itu gagal di situ, udah stop, evaluasi diri, metanoia, balik jalannya dan going on. Ngucap syukur dalam segala hal merupakan hal yang baik di dalam sebuah perjalanan. Jadi dimanapun posisi saudara sekarang, posisi saudara hari ini, jangan lupa cerita tentang Yusuf. Satu saat Yusuf itu disebut sebagai seorang asing yang menjadi pemimpin di negara asing, memberikan makan orang lebih dari mungkin jutaan orang. Dan Yusuf orang asing menjadi penguasa di satu negara asing, memberikan makan jutaan orang pada zamannya. Itu ceritanya Yusuf. Tapi kalau saudara cuma lihat satu scene dalam ceritanya, Yusuf pernah ada di dalam sumur yang kosong, sumur yang kering. Kalau dia tetap ada di situ dan dia bilang, merana bener nasib gue ya. Nggak enak bener hidup gue ya. Nggak adil nih kok gue semuanya enak-enakan di rumah, kok gue jadi begini. Atau dia juga pernah ada di dalam situasi sebagai seorang budak. Itu cuma sekedar scene, itu cuma sekedar adegan, salah satu adegan dari story, the whole chapter of the story. Cerita tentang Yusuf. You cannot judge the story by seeing the scene only di dalam perjalanan kehidupan saudara. Sudah bersama dengan saya katakan yes. Nah yang kedua saya mau ajak saudara memikirkan ini. Membangun kehidupan, Alkitab sudah menjelaskan dengan sangat detail, dengan sangat jelas. Bahwa kehidupan itu cuma datangnya dari Yesus. Kehidupan dalam segala kelimpahannya. Yesus katakan di Yohanes 10 ayat yang 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Nah, model hidup seperti apa? Model kehidupan yang tercuri, model kehidupan yang hancur, model kehidupan yang berantakan, atau model kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, yang dibangun oleh Tuhan. Model kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Great life yang Tuhan sudah siapkan buat kita dan Dia sudah berikan buat kita. Modelnya seperti apa? Cuman hanya di dalam Yesus kita dapetin itu. Di luar Yesus kita gak akan dapetin itu. Walaupun orang bisa jadi kaya raya, tapi di luar Yesus dia bisa meninggalnya di dalam toilet cuma ukuran 1,5 kali 1,5. Oh bisa aja saudara, artinya kita segala hal bisa mungkin saja terjadi maksud saya. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus lah kita bisa mendapatkan kehidupan dalam segala kelimpahannya itu. Cuma di dalam Yesus Kristus saja. Yang kedua, tugas manusia kalau diberikan kehidupan itu, tugas manusia adalah menjaga hatinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar apa saudara? Kehidupan. Nah kehidupan kita seperti apa tergantung dari bagaimana hati kita. Kita udah khotbahkan ini sepanjang tahun 2015 kemarin. Jadi begitulah hati kita yang harus kita jaga, itu bagiannya kita. Tapi satu ayat lagi saudara yang saya mau masuk kepada khotbah saya pada pagi hari ini adalah ayat ini. Amsal 25 ayat 28. Kehidupan hancur karena orang tersebut tidak dapat menguasai perasaan dan emosinya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, berarti ini saudara, orang yang gak bisa mengendalikan diri, gak punya penguasaan diri. Emosional, sedikit-sedikit marah gitu, sedikit-sedikit jatuh cinta, gak bisa nguasain soalnya.
Gitu ngelihat yang herang-herang jatuh cinta, kok bisa langsung jatuh cinta gitu? Karena nggak bisa menguasai diri, saudara. Nah orang-orang yang nggak bisa menguasai diri katanya seperti kota yang roboh temboknya. Ini Amsal yang bilang, saudara. Ini Salomo yang katakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan hatinya, mengendalikan emosinya, mengendalikan pola pikirnya yang di dalam dia tuh, mengendalikan dirinya, dia adalah seperti orang yang roboh temboknya. Saudara perhatikan, pada zaman perjanjian lama, tembok kota adalah sebuah simbol dari ketahanan kota. Kemegahan, keagungan, kebanggaan, kehidupan di dalamnya, kehidupan yang sejahtera di dalamnya. Kalau ada kotanya kuat, temboknya itu kuat, saudara. Nah, keruntuhan kota berarti kehancuran. Berarti kelemahan, kemunduran, kejatuhan, keadaan yang memalukan. Penistaan itu. Bukan penistaan yang lain, tapi ini penistaan nih, kota dinista, saudara. Dan kematian kota. Nah, akibatnya adalah kalau temboknya hancur, temboknya rubuh, maka kotanya itu hancur, lemah, mundur, jatuh, keadaan yang memalukan, ekonominya otomatis goyang, no future, no hope, nggak ada masa depan, nggak ada pengharapan, adanya penyakit, kelaparan, ketakutan, kekacauan, dan penuh dengan kejahatan. Itu kota yang hancur, saudara. Kenapa kota hancur? Karena temboknya hancur. Temboknya adalah pertahanannya. Nah, oleh sebab itu kenapa Salomo mengatakan bahwa orang yang nggak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini yang dimaksud dengan life builder, saudara. Apa yang dimaksud dengan membangun kehidupan? Saya coba bacakan, saya tuliskan bahwa we need to rebuild our lives, community, family with strong defense wall to protect our people, family, business, society from the attack of the enemy who tries to steal, destroy, and kill life that God has given to us. Kita nih mesti jadi orang-orang yang membangun kehidupan karena memang kita harus membangun kehidupan komunitas keluarga dengan defense, dengan pertahanan tembok yang kuat. Bukan membangun tembok dengan dunia, bukan. Tapi membangun tembok untuk tidak diserang oleh musuh yang membuat kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, bisnis kita, masyarakat kita itu di-attack, saudara. Itu diserang oleh musuh yang mencoba untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi ini tugas kita sebagai gereja, ini tugas kita sebagai individu, ini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, ini tugas kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita bangun hidup kita, mari kita bangun keluarga kita, mari kita bangun kota kita, komunitas kita, di mana kita ada. Mari kita bangun bangsa kita, terlalu besar mungkin bangsa, tapi mari kita bangun kota kita di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Mari bangun perusahaan kita, mari bangun bisnis kita dengan tembok, membangun tembok yang memagari dan menjaga supaya nggak ada musuh yang coba untuk menghancurkan, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan di dalam tembok tersebut yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita mau lihat, saudara, bahwa tahun 2017 anak-anak muda kita, orang-orang yang masih muda, anak-anak sekolah, sekarang kemarin Nilam sempat kasih lihat sama saya, entah itu Line atau Facebook atau apa gitu. Ada anak SMP perempuan masih kecil banget, saudara. Udah ngomongnya tentang, ngomongnya nggak enak banget, kasar banget dan kayaknya jorok banget gitu. Kok anak SMP bisa berpikir seperti ini? Dan itu cuma satu di antara ribuan, ada bahkan mungkin jutaan anak-anak yang ada di Indonesia, yang ada di kota ini, saudara. Begitu banyak kaum muda yang harus kita tangkap mereka, bangun tembok buat mereka, artinya yang menjaga kehidupan mereka, dan itu adalah tugas kita. Dan makanya oleh sebab itu kenapa saya tertarik dengan cerita Nehemia. Belajar dari pengalamannya Nehemia. Siapa Nehemia, saudara? Kalau saudara baca kitab Nehemia di dalam perjanjian lama, dia adalah seorang nabi yang, dia salah satu nabi, perhitungannya salah satu nabi, tapi dia adalah seorang pemimpin Yahudi, pada saat itu adalah gubernur Yehuda yang mengalami pembuangan ke Babel dan Persia. Dan ia memiliki kesempatan kembali ke Yerusalem setelah mendengar kabar bahwa Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Ini adalah awal dari perjalanan pembangun kehidupan dalam cerita Nehemia. Saya terinspirasi dengan cerita Nehemia dan saya ingin sampaikan ini kepada saudara. Siapa Nehemia? Bagaimana karakteristik Nehemia menjadi seorang life builder, menjadi seorang pembangun kehidupan, dan dia membangun kotanya. Yerusalem pada saat itu sudah dikatakan sudah hancur tembok-temboknya, dan kita bisa baca. Nehemia yang pertama, dia punya karakteristik ini. Saya mau saudara catat baik-baik. Nehemia yang pertama, dia memiliki God's calling yang kuat dalam hidupnya. Dia memiliki panggilan yang kuat dari Tuhan di dalam kehidupannya. Dan panggilan itu biasanya begini, saudara. Lahir karena ngelihat sebuah kebutuhan. Lahir karena ngelihat sebuah panggilan untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Nehemia pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Kalau saudara lihat, kata mereka kepadaku, ada orang-orang datang dari Yerusalem. Pada saat itu Nehemia masih jadi orang buangan di negara Persia, dan dia katakan begini, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan apa saudara? Tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar. Temboknya udah terbongkar. Pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Cuman orang India kayaknya yang nangisin tembok, saudara. Tapi ini Nehemia nangisin tembok. Kalau kita nonton film India biasanya di tembok sambil nyanyi gitu. Tapi ini Nehemia ngelihat tembok terbongkar. Kalau saudara ngelihat tembok terbongkar di kota ini, saudara nangis gak? Saya gak terlalu yakin. Kalau kita ngelihat pagar rumah kita terbongkar, kita nangis. Nah ini yang terjadi dengan Nehemia waktu dia lihat pintu gerbang Yerusalem terbakar. Lalu tembok Yerusalem sudah mulai terbongkar, banyak yang bolong-bolong. Ketika aku dengar berita ini, katanya, saudara, berita apa yang saudara dengar yang membuat hati saudara hancur? Berita apa yang saudara dengar yang membuat saudara terpanggil untuk menyelesaikannya? Dan kalau itu adalah berita yang membuat hati saudara menangis, itu adalah panggilan saudara untuk saudara kerjakan. Saudara punya God's calling. Kita mempunyai panggilan daripada Tuhan. Apa yang membuat saudara terpanggil? Apa yang membuat saudara menangis dan bisa katakan begitu, Tuhan pakai saya. Walaupun saya nggak dibayar, nggak jadi masalah, saya siap melakukannya. Coba renungkan ini saudara. Orang yang punya panggilan dari Tuhan, dia siap menjadi pembangun kehidupan. Orang yang punya panggilan kuat dari Tuhan, dia siap untuk menolong orang lain naik. Bukan cuma sekedar mikirin dirinya sendiri. No, GSIA Bethlehem sudah mulai berpikir, sudah mulai harus berpikir. Enggak cuma buat diri sendiri. Mulai berpikir gimana caranya, apa saja yang kita lakukan semuanya adalah untuk menjawab kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Menjawab kebutuhan generasi ini. Bukan generasi yang dulu, tapi generasi ini dan generasi yang akan datang. Kita mesti bisa melihat, berpikir jauh dan melihat jauh. Ini visi yang Tuhan berikan buat kita. Membangun kehidupan adalah visi yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita kuat dengan panggilan ini, kita kuat dengan visi ini, saya percaya kita siap betul-betul untuk membangun kehidupan orang lain. Ini yang menjadi mimpi kita sama-sama, saudara. Dengarkan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah masalahnya begini, kita seringkali nggak bisa membedakan mana panggilan, mana karir. Pendeta ada yang banyak jadi pendeta karir, saudara. Kalau saya di sini gajinya cuman sekian, ada gereja lain nawarin lebih gede. Kayaknya panggilan saya di sana deh. Jadi saya pindah aja deh, panggilan saya soalnya ada di sana. Padahal Tuhan panggil kita menjadi gembala yang baik. Dimanapun kita ada loh saudara. Dimanapun kita ada. Saudara yang adalah direktur dalam sebuah perusahaan, saudara adalah gembala di perusahaan tersebut. Setuju saudara? Pastor Brian Houston pernah satu kali bilang begini, a career is what you are paid to do. A calling is what you are made to do. Karir itu adalah ya untuk apa kamu dibayar, itulah karirmu. Jadi kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang masih maunya terus dibayar, terus apa hak saya, apa hak saya, apa hak saya. Makanya kenapa kita membangun di gereja ini volunteer. Ya betul kita membutuhkan orang-orang yang full time karena memang itu adalah tugasnya, ada job description-nya di situ, tapi itu pun merupakan satu panggilan. Enggak semua orang bisa terima itu, enggak semua orang bisa ada di situ. Tetapi itu panggilan khusus dan panggilan itu bukannya untuk cari uang. Jadi karena saya enggak bisa, sorry ya, saya harus bilang ini sama saudara. Kita udah enggak mau lagi, bukan enggak mau lagi sebenarnya. Kita tuh enggak mau punya pola seperti ini. Orang tua yang anaknya udah nggak diterima di mana-mana, sekolah Alkitab aja deh. Gitu. Saya nggak mau. Sorry, ini saya harus bilang begini, saudara. Seolah-olah pekerjaan Tuhan itu adalah seperti tanda kutip buangan. Hamba Tuhan itu kok, maafkan dikasihnya, kok ini anak ranking 1 terus tuh, gile bener, keren banget nih anak. Sekolahnya di mana? Sekolah kedokteran. Sekolahnya di mana dia? Dia orang yang bagus banget nih, anak pinter banget. Sekolah di mana? Saya mau sekolahin
akuntansi di Australia. Yang ini gimana? Aduh, dia pas-pasan lu ya. Kesian dia gak terima di mana-mana, sekolah Alkitab aja deh. Aduh, kayaknya kok sekolah Alkitab jadi begitu amat gitu. Gimana mungkin kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat? Hei! Rohaniawan itu bukannya orang-orang yang gak punya kerjaan. Justru rohaniawan yang mempengaruhi semua dunia ini. Kalau rohaniawan ngomong A, tuh pada demo semuanya A tuh. Makanya rohaniawan mesti pinter. Well, saya nggak bilang diri saya pinter karena kasih karunia aja. Saya bisa berdiri di depan saudara. Tapi saya mau belajar. Dan semua orang harus mau belajar. Bukan untuk cari uangnya, bukan saudara. Tapi untuk mencari isi hatinya Tuhan. Saudara kerja di tempat saudara juga sama aja. Di mana aja saudara berada, saudara sama aja. Saudara adalah hamba Tuhan. Ya, saudara di marketplace, saudara di kantor, saudara ada di sekolah, ngajar, jadi kampus, saudara jadi dosen, apa aja, saudara mahasiswa, pelajar, apa aja ibu rumah tangga. Bahwa saudara, kalau kita miliki hatinya Tuhan, itu panggilan Tuhan buat kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Kalau kita kuat di situ, saudara, maka kita bisa menjadi pembangun kehidupan seperti Nehemia. Yang kedua, Nehemia punya karakteristik seperti ini juga. Nehemia 1 ayat yang 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Dan selanjutnya. Nehemia yang kedua, selain dia adalah seorang yang memiliki panggilan kuat dari Tuhan, dia juga adalah seorang pendoa. Saudara bisa lihat ada 11 kali di dalam kitab Nehemia itu tertulis Nehemia berdoa, Nehemia berdoa. Setiap kali ada tantangan dia berdoa. Setiap kali ada ucapan-ucapan yang negatif dia lawan dengan doa. Dan doa yang berkuasa adalah doa yang memakai firman Tuhan. 2017 kita akan belajar berdoa dengan memakai firman Tuhan. Saudara udah dengar saya beberapa kali berdoa. Kalau saya berdoa buat saudara menjadi orang-orang yang selalu mau merenungkan firman Tuhan karena engkau akan disebut berbahagia. Saya berdoa buat saudara menjadi orang yang berbahagia karena yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dibuatnya. Kalau berhasil kan kencang banget saudara. Tapi ada di atasnya sebetulnya yang menjadi doa kita, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Barulah dia akan menjadi seperti pohon dan itu menjadi doa kita. Makanya kita harus ngerti firman Tuhan supaya doa kita jadi benar. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, doa kita jadi nggak benar. Kalau doanya nggak benar, artinya doanya itu buat diri sendiri terus. Sedangkan kita dipanggil bukan cuma berdoa buat diri sendiri terus, tapi kita berdoa juga buat orang lain. Dan doa adalah ekspresi. Kalau saudara baca dalam buku Great Life yang ditulis oleh seorang pengarang yang luar biasa namanya Arif Multi Ardania. Tulisannya begini saudara, dia bilang begini, doa adalah ekspresi komunikasi dua arah yang membangun hubungan positif antara sorga dan bumi yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat untuk mencapai maksud dan tujuannya Allah. Jadi kalau kita cuma sekedar doa, Tuhan berkati saya. Pertanyaan adalah begini, sesuai dengan maksud dan tujuan Allah gak? Kalau memang saudara mau diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain sesuai dengan kehendak Allah, saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tapi boleh tepuk tangan buat Tuhan kita karena memang dia iya dan amin. Tapi kalau doanya cuma begini, Tuhan berkati saya supaya saya dapat jabatan yang lebih bagus lagi supaya hidup saya lebih nyaman. Saya dapat pelayanan yang lebih hebat lagi supaya nama saya lebih terkenal. Kalau cuma sekedar buat di situ, itu nggak sesuai dengan maksud dan tujuannya Allah. Jadi artinya doa kita tuh memang mesti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kenapa kita belajar berdoa dengan menggunakan firman Tuhan. Semua tokoh dalam Alkitab adalah orang-orang yang berdoa. Abraham, saudara, dia adalah seorang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bisa dengar suara Tuhan. Sampai-sampai waktu dia disuruh oleh Tuhan, korbankan anakmu, dia dengar betul-betul saudara. Dan dia gak ngomong-ngomong sama istrinya. Itu luar biasa, satu hal yang buat saya itu berat banget gak ngomong sama istri. Tentang sesuatu yang besar yang sedang Allah katakan kepada dia. Tapi dia ngedengar saudara. Daud, kalau saudara baca dalam kitab Mazmur itu doanya, tangisannya dan lain sebagainya. Tapi apa yang dia doakan itu semua adalah sesuai, itu jadi firman Tuhan maksud saya. Daniel, nabi yang berdoa. Nehemia, kita udah baca. Bahkan Yesus sendiri, dia sendiri berdoa. Dan dia mengajarkan kita bagaimana kita harus berdoa. Dan semua tokoh di dalam Alkitab yang besar semua adalah orang yang berdoa. Nehemia yang kedua adalah orang yang berdoa. Yang ketiga, pembangun kehidupan adalah orang yang memiliki determinasi yang kuat dan identitas yang jelas. Seorang pembangun kehidupan mesti punya hati yang kuat.
Jangan sampai di tengah jalan, aduh kayaknya ini salah nih, berubah lagi, salah nih, berubah lagi, salah nih, berubah lagi. Terus akhirnya gak pernah ngebangun apa-apa karena hatinya gak kuat. Betul saudara, selalu ada orang-orang yang negatif di sekeliling kita, selalu ada kaum oposisi. Selalu ada, selalu ada. Kalau enggak dari luar, dari dalam. Tapi saya mengucap syukur bahwa orang-orang di GSJ Bethlehem adalah orang-orang yang betul-betul mau bersama-sama maju bersama dengan Tuhan. Yakin? Coba lihat muka sebelahnya, yakin gak dia ngomong seperti itu? Amin saudara? Kita semua adalah bukan orang-orang yang oposisi, tapi kita semua adalah orang-orang yang mau terus ikutin jalannya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mau terus mentaati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terus mau go buat Tuhan. Punya determinasi yang kuat dan identitas yang jelas. Nggak digoyahkan identitasnya. Nggak sedikit-sedikit, saya ini siapa ya? Kok saya lakukan ini jadinya? Seharusnya anak Tuhan, tapi kenapa jadi kelakuannya anak setan? Gitu. Jadi kok nggak jelas gitu, identitasnya nggak kuat sudah. Jadi seringkali di swing oleh perkataan-perkataan yang negatif. Saudara sekali lagi, selalu ada orang negatif di sekeliling kita. Aneh loh saudara, aneh. Anehnya begini, mereka sepertinya punya tugas. Dan tugas mereka adalah melemahkan hati kita. Dan tugas mereka adalah menurunkan semangat kita. Tugas mereka adalah menipu kita dengan kebohongan. Agar mereka percaya, kebohongan mereka supaya kita percaya terhadap kebohongan mereka dan perkataan negatif mereka. Memberikan label yang berbeda daripada yang Tuhan berikan kepada kita. Itu tugas orang-orang yang negatif di sekeliling kita, saudara. Ada orang-orang yang selalu aja aneh, saudara. Bahkan jalan keluar pun jadi masalah buat dia. Masalah perlu jalan keluar. Begitu ada jalan keluarnya tetap jadi masalah. Itu orang negatif tuh, saudara. Selalu aja nyari kesalahan orang lain gitu, aneh. Dan memang kalau saya coba renungin orang-orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, yang selalu mencari kesalahan orang lain, dan gak pernah puas dengan apapun yang dikerjakan oleh orang, walaupun itu bagus, tapi tetap aja gak puas gitu. Selalu mau cari-cari kesalahan, selalu mau apa yang lebih, jangan, gini, kemungkinan nih saudara orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang iri hati. Kemungkinannya orang yang memang sedang terganggu karena itu adalah bakul nasinya. Loh iya dong. Saudara yakin bahwa negara kita akan menjadi lebih baik? Tapi aneh ya, ada aja orang yang ngeganggu pemerintahan kita. Oh, saya nggak mau bicarain politiknya. Tetapi itu jadi contoh yang terjadi dalam kitab Nehemia adalah ada yang namanya Sanbalat, ada yang namanya si Tobia, ada yang namanya si namanya nggak terkenal, saudara nggak perlu dikenal juga sih. Tapi mereka negatif banget gitu. Jadi setiap kali attack terus Nehemia. Nehemia mau membangun kota, mereka bilang, lu mau ngapain? Mau berontak ya? Begitu Nehemia lagi coba memperbaiki kota supaya kota jadi semakin baik. Lalu mereka bilang gini, anjing lewat aja juga ntar roboh tuh tembok. Gak akan kuat tuh tembok. Jadi selalu negatif terus saudara. Kita GSJ Bethlehem gak akan menjadi orang yang negatif. Amin saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang positif di dalam nama Tuhan Yesus. Dan walaupun di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang oposisi. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang negatif. Saudaraku, walau mereka 1.000 rebah di sisi kananku dan 10.000 di sisi kiriku. Mereka rebah, jangan ikutan rebah saudara. Kita akan tetap berjalan, kita akan terus maju. Kita akan melihat kemenangan berjalan bersama dengan kita. Kita gak akan pernah bisa digoyahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita gak akan pernah bisa digoyahkan karena kita melihat kepada Tuhan dan itu adalah responnya Nehemia. Makanya kenapa waktu ada begitu banyak tekanan-tekanan, Nehemia tetap berdoa dan berjaga. 2017 harus menjadi tahun berdoa dan berjaga. Karena walaupun kita terus maju, saudara, walaupun kita terus bertumbuh dan berkembang, selalu ada orang yang coba mau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kita. Tapi jangan pernah menyerah. Saya nggak bicara cuma sekedar gereja, saya bicara tentang kehidupan saudara, kehidupan rumah tangga saudara, kehidupan usaha saudara, apa aja. Kuliah saudara, sekolah saudara, terus maju karena kemenangan ada di pihak kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita, Immanuel, dia gak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena pada saat kita jatuh, dia akan mengangkat kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ni Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji Tuhan buat kita.
Jangan pernah takut walaupun ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang coba untuk menjatuhkan, yang mencoba untuk menggagalkan apa yang sedang kita lakukan. Jangan pernah ragu selama kita berjalan di dalam Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan dengan setia firman Tuhan, maka Dia akan menjadi pembela kita. Nehemia lebih mempercayai perkataan Allah daripada perkataan orang-orang negatif tersebut. Kembali kepada Allah yang mengatakan kebenaran tentang siapa saya. Nah, masalahnya saudara, banyak orang yang kacau kehidupannya karena identitas mereka yang salah karena mempercayai kebohongan orang. Ada banyak orang bilang begini, lu mah gak mungkin diampunin dah. Maafkan saya pakai bahasa sehari-hari ya, lu mah udah brengsek tetap aja brengsek. Dan itu label yang orang taruh dalam hidup kita seringkali. Dan kalau kita percaya dan kita bilang, memang gua mah orang brengsek dah. Udah betul-betul jadi brengsek saudara. Memang saya mah orang kalah, memang saya mah orang miskin, memang saya mah nggak bisa ngapa-ngapain, memang saya mah bodoh, memang saya mah culun, memang saya mah cupu. Memang saya mah orang yang nggak bisa ngerjain apapun, memang seperti itu, memang saya itu seperti itu. Dan saya nggak akan pernah bisa benar kayaknya. Siapa yang bilang? Pastor Greg Crossell pernah bilang perkataan yang sangat bagus banget. What's true about you now doesn't have to be true about you later. What's true about you now? Dan orang bilang bahwa kamu nih pemalas. Tuhan memang betul tahun 2016 saya malas minta ampun. But it doesn't have to be true about you later. Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sifat malas sudah berlalu, sesungguhnya sifat rajin mulai datang. Tapi terusin jalan, jangan diem di tempat. Kalau nggak ntar malas terus. Ya, saya memang dulu nih, kayaknya mata saya nggak tahu nih kenapa dari kecil kok ada keranjangnya. Jadi mata keranjang jadi kayaknya ya, yes mungkin saudara seperti itu dulu. Tetapi engkau adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan what's true about you now doesn't have to be true about you later. Nggak harus seperti itu. Kalau saudara bilang mungkin, saya memang orangnya seperti ini, saya mah pemarah. Kalau saya udah marah, nggak tahu ya. Kalau gue udah marah ya, nggak tahu ya. Ya nggak tahu sih. Siapa yang tahu? Tapi mau gue kasih lihat kalau gue udah marah. Hari-hari mah saya baik loh, kelihatannya saya ramah banget hari-hari. Tapi jangan coba-coba lihat kalau saya marah ya. Itu mungkin betul tentang saudara. Tapi saudara mau terus jadi pemarah? Kalau memang saudara mau terus jadi pemarah, it's your choice. Itu pilihan saudara yang saudara nggak akan pernah bisa maju berikutnya. Life is a journey, jangan diem di tempat itu. Kalau memang engkau nggak mau ada di situ, jalan dong, melangkah dong dan berubahlah. Dan itu yang Tuhan mau untuk lakukan dalam kita. Kalau ada orang yang merasa bahwa dia nggak pernah diampuni oleh Tuhan, Yesus berkata bahwa kamu sudah diampuni. Kalau ada orang yang bilang saya nggak mungkin disembuhin, Yesus berkata oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pegang firman ini saudara dan lakukan ini. Kalau ada orang yang bilang saya emang nggak pernah diberkati, siapa bilang? Setiap minggu kok. Dibilang setiap minggu loh, saudara terima berkat dari Tuhan setiap minggu. Kita semua ngangkat tangan kita setiap minggu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan sudah diberkati dalam nama Yesus. Kenapa kita masih bilang kita belum diberkati? Itu kebohongan. Dan itu attack dari iblis. Kita sudah dipilih, jangan pernah ada yang bilang saya emang gak mungkin bisa dipilih sama Tuhan. Kita sudah dipilih, Efesus 1 ayat yang keempat. Kita sudah diterima, Yohanes 1 ayat 12. Sudah dibebaskan, Yohanes 3 ayat 8 ayat 36. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada orang-orang yang bilang, saya gak mungkin bisa melakukan ini Pak, saya gak mungkin bisa lakukan itu Pak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gak tahan Pak, sama suami yang satu ini gak tahan, 2016 sudah babak belur luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita tahu firman ini menjadi doa kita bersama-sama, saya yakin, saya percaya kita akan bisa melewati tahun 2017 nanti dengan baik. Dan dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan yang terakhir. Nehemia adalah seorang yang selalu mau membawa orang lain bersama dia dengan dia untuk maju dan ikut membangun. Kalau saudara baca dalam kitab Nehemia 2 ayat yang 17 dan 18. Setelah Nehemia dia ada yang survei, dia ngelihat bagaimana kondisi Yerusalem pada saat itu. Apa yang harus dia lakukan? Dia membuat strategi. Lalu dia mulai berkata kepada seluruh umat yang mengikut dengan dia. Dan Nehemia ajak seperti ini, berkatalah aku kepada mereka. Kamu lihat kemalangan kita kan? Dia berbagi visi. Ini kebutuhan. Siapa yang mau berjalan bersama dengan saya kira-kira gitu.
Kamu udah lihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Yuk, mari katanya. Kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita enggak lagi tercela. Supaya kita enggak dipermalukan. Mari bangun lagi tembok Yerusalem. Mari sama-sama. I don't want to go alone. If you want to go alone, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Dan ini yang menjadi doa kita sama-sama, saudara. Dan ketika si Nehemia katakan, dan ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, mereka mau terima ajakan itu, kami siap untuk membangun. We are ready to be a life builder. We are ready, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan baik itu. Sekali lagi saudara, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Itu proverbnya orang Afrika katanya saudara. Nah, Yesus sendiri gak bekerja sendirian. Yesus gak bekerja sendirian. Kalau dia mau kerja cepat, ngapain dia mesti nungguin Petrus? Kalau dia mau kerja cepat, ngapain dia mesti nungguin Yohanes? Kalau dia mau kerja cepat, ngapain dia mesti pilih dulu 12 muridnya? Kalau dia mau kerja cepat, bisa gak? Bisa sebagai Tuhan. Dia kerja sendirian, dia tiup aja semua kita, selamat. Kalau dia mau kerja sendirian, gampang dan cepat saudara. Tapi dia memilih untuk kerja bersama-sama. Dan ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dia gak mau kerja sendirian. Dia gak mau namanya jadi hebat sendirian. Dia mau setiap orang ikut bersama-sama membangun dan diajak bersama-sama. Kenapa saudara? Karena ini ada dua alasan. Kenapa saya berpikir? Kenapa kita harus pergi bersama-sama? Kenapa kita gak mau jalan sendiri-sendirian? Karena kita ada dua kebenaran. Yang pertama, kehidupan dalam kerajaan Allah. Kehidupan dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, kehidupan dalam kerajaan Allah. Entah saudara sebagai pendeta, entah saudara sebagai karyawan, entah saudara sebagai bisnismen, entah saudara sebagai dosen, entah saudara sebagai apa aja sesuai dengan profesi saudara. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, perhatikan ini. Kerajaan Allah itu gak pernah terputus dari kekekalan. Saya mau ajak saudara baca Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, ini Yesus yang mengatakannya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa Inggrisnya, I will build my church. Gerejaku, jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kematian tidak akan menguasainya. Dalam nama Yesus, kebangkrutan gak akan menguasainya. Dalam nama Yesus, kematian, hubungan alias perceraian tidak akan dialami. Yang ada adalah kekekalan dan tidak ada kematian. Saudaraku, ini yang Yesus mau. Supaya kita hidup dalam kerajaannya, nilai-nilai kerajaannya. Dan kalau kita mau hidup tetap dalam nilai kerajaannya gak akan pernah mati. Kerajaannya akan terus berjalan sampai dengan kekal. Sekali lagi, kehidupan yang dihidupi oleh gereja yang memiliki panggilan yang kuat, doa, determinasi dan identitas yang jelas, membawa orang lain untuk maju dan ikut membangun gereja seperti ini. Orang-orang yang seperti ini akan mengalami kehidupan kekal. Berlaku dalam kehidupan keluarga, bisnis, perusahaan, sekolah, dan lain-lain. Itu yang pertama, gereja Tuhan gak akan pernah mati. Gereja Tuhan gak akan pernah mati. Gereja Tuhan gak akan pernah mati. Jemaat Tuhan gak akan pernah mati. Tapi saudara akan bilang begini, tapi kemarin jemaat Bethlehem ada yang meninggal. Meninggal mereka cuma sekedar gini saudara, melek lagi udah sama Yesus. Jadi itu cuma sekedar ngedip, udah sama Yesus. Saudara mau sama-sama Yesus sekarang? Coba kita ngedip. Ngedip, melek lagi, udah sama-sama Yesus. Nah artinya orang mati itu seperti itu saudara. Orang mati itu cuma seperti itu. Dan kita udah ngerti firmannya, kita udah belajar firman Tuhan. Bahwa kita akan hidup dalam kekekalan. Kalaupun kita meninggal secara tubuh sekarang, kita melek ketemu Yesus, nanti akan diberikan tubuh yang baru. Dan tubuh yang baru itu akan tinggal di dalam bumi dan langit yang baru. Dan itu yang Yesus janjikan buat kita. Jadi artinya apa? Kita gak akan pernah mati. Kok saudara kurang excited kayaknya ya? Kita gak akan pernah mati, yang di balkon katakan amin. Kita gak akan pernah mati. Yang kedua, kebenaran yang kedua dalam kerajaan sorga adalah dari satu generasi kepada generasi berikutnya gak akan pernah putus. Gereja ini akan melakukan hal seperti itu.
Dan itu bisa menjadi contoh, menjadi teladan buat keluarga-keluarga, buat usaha saudara yang diturunkan nanti untuk generasi yang berikutnya. Saudara kalau mulai usaha, saudara nggak akan mulai bilangnya begini, usaha ini mah cuma buat 2 tahun doang, ntar gue tutup. Saya yakin enggak, saudara pasti akan berpikir usaha ini akan jadi selama-lamanya. Kalaupun saya meninggal, orang tua yang punya perusahaan pasti akan berpikir gini, ntar ada yang akan nerusin perusahaan saya. Setuju? Setuju saudara? Siapa yang mau cepat habis waktunya atau panjang waktunya? Mana yang saudara mau? Kalau saudara beli TV, saudara beli TV gini, Bang saya mau yang setahun mati. Ada? Nggak ada. Saya yakin, Bang saya mau ada garansinya nggak? Selalu ditanya begitu, kenapa? Karena panjang. Selalu mau usianya panjang. Saudara belikan handphone sama anak saudara, bilangnya begini, nih handphone nak, kamu banting-banting 2 minggu memang harusnya mati dia. Jadi banting-banting aja, nggak jadi masalah. Enggak, kita mau bilang gini, jaga baik-baik supaya tahan lama. Semuanya maunya tahan lama saudara, semua mau tahan lama. Itu adalah nilai sorga. Jadi dengan kata lain, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, harus punya nilai dari satu generasi pada generasi berikutnya. Itu selalu harus seperti itu. Dan gereja kita nggak boleh kehabisan generasi. Makanya kenapa kita fokus sama anak muda dan life kid. Anak mudanya gak terlalu semangat nih kayak kalian. Anak muda kok cuma di depan sini ya. Di atasnya gak ada. Makanya kenapa kita mau fokus kepada orang-orang muda. Karena orang-orang muda, maafkan saya yang tua, bukannya berarti saudara gak diperhatikan. Tapi orang-orang muda waktunya masih lebih panjang dan tantangannya sangat berat. Orang-orang tua, maafkan saya, memang waktunya udah gak terlalu lama. Tetapi saudara udah pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Masih banyak anak muda di sana yang belum mengalami Tuhan. Mari kita akomodir mereka. Mari kita akan undang mereka datang. Mari kita akan perlihatkan dan mari kita akan berikan, sajikan kepada mereka siapa Yesus yang pernah kita alamin di masa-masa muda kita dulu. Itu yang tua-tua. Dan jangan pernah sirik sama anak muda karena anak muda masih punya waktu yang panjang. Jangan pernah, karena saudara juga punya waktu yang panjang sebetulnya yang sudah tua-tua. Termasuk saya. Tahun ini saya udah 46 tahun. Dan gak lama lagi 50 tahun. Saya juga lagi berpikir, ya 50 tahun cepet banget ya. Tapi ada generasi yang berikutnya yang sedang nunggu lining up. Untuk meneruskan pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan di atas muka bumi ini. Jangan sampai gereja hanya stop sampai di generasi kita. Gereja harus terus berjalan karena itu janji Tuhan. Dari generasi ke generasi berikutnya. Mazmur 145 ayat yang keempat bilang, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Angkatan demi angkatan, kalau dalam bahasa Inggrisnya The Message Bible, dibilang from one generation to another generation. Itu akan memegahkan pekerjaanmu dari satu generasi pada generasi yang berikutnya. Akan memegahkan pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. 4 hal yang dimiliki oleh Nehemia menjadi seorang yang membangun kehidupan, yang membangun tembok. Yang pertama, dia adalah seorang yang memiliki panggilan Tuhan. Yang kedua, dia adalah seorang yang berdoa. Yang ketiga, dia adalah memiliki determinasi yang kuat dan identitas yang jelas yang gak tergoyahkan oleh tipuan-tipuan orang lain. Dan yang keempat, dia membawa orang lain untuk maju dan ikut membangun. Bersama-sama ikut membangun, bareng-bareng ikut membangun. Dan pada akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Satu generasi pergi, generasi baru yang lebih baik akan datang. Kehidupan gereja tidak akan bertahan, tidak hanya bertahan dan berjaya pada satu generasi saja dan setelah itu mati. Kehidupan gereja akan terus berdampak dan berpengaruh dari satu generasi kepada generasi berikutnya karena kita dipanggil untuk terus membangun generasi yang berikutnya. We are life builders. Kita adalah orang-orang yang membangun kehidupan dan GCA Bethlehem akan memasuki usia yang ke-53 tahun ini. Bulan Mei kita akan masuk usia 53 tahun. Kita nggak akan menjadi tua, kita akan tetap awet muda. We are going to stay young and relevant. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap awet muda dan nyambung sama dunia ini. Yang setuju bersama dengan saya, bangkit berdiri dan beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama dan beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang membawa kehidupan kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau melihat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan. Kami siap untuk menjadi pembangun kehidupan. Kami siap menjadi life builders, pembangun-pembangun kehidupan. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau mengurapi setiap tangan dan hati kami, pikiran dan roh kami, jiwa kami, termasuk tubuh kami Tuhan, yang memang semakin lama semakin lemah. Kami harus akui itu gak bisa disangkali. Tetapi kami mau supaya roh kami gak semakin lemah. Walaupun usia kami bertambah,
Di tahun ini kami bertambah lagi 1 tahun, tapi kami mau supaya roh kami enggak pernah surut. Roh kami akan terus dibangun dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan tetap awet muda di dalam kami. Di dalam roh kami awet muda, dalam pikiran kami awet muda, di dalam pengetahuan kami awet muda. Kami terus di-charge oleh Tuhan, di-refresh oleh Tuhan, dan terus belajar sehingga kami bisa relevan dengan dunia ini. Tuhan, Engkau lihat setiap hati yang siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi pembangun kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar tundukkan kepala saudara. Kita akan siapkan hati pikiran untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya mau kita ambil perjamuan kudus sebagai komitmen pagi ini. Komitmen untuk terus membangun hidup kita menjadi pembangun kehidupan. Buat hidup kita pribadi. Bangun hidup kita secara pribadi. Bangun keluarga kita. Bangun komunitas kita. Mari bersama-sama bangun gereja di tempat ini untuk membangun masyarakat di sekitar kita. Saya mau sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, ambil waktu 1 menit ini. Ada di antara saudara yang mau bersama dengan saya, setelah mendengar firman ini, mau menjadi seperti Nehemia. Pembangun kehidupan, yang membangun panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Membangun kehidupan doa saudara. Membangun kekuatan hati, tujuan, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang kuat. Dan sekaligus empowering people around you. Memberdayakan orang di sekeliling kita, membawa mereka untuk maju bersama-sama dengan kita. Membangun kehidupan bersama dengan kita. Kalau saudara mau, angkat 2 tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan bersama-sama. Dan biar ini menjadi satu pre-komitmen kita sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tangan-tangan yang terangkat adalah tangan-tangan yang mau mengambil komitmen bersama untuk menjadi pembangun kehidupan. Bukan cuma sekedar bangun hidup pribadi aja, bangun keluarga saja, tapi sungguh-sungguh juga sekaligus membangun melalui gerejamu di tempat ini dan membangun masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pakai gerejamu untuk membangun kehidupan, untuk membangun kehidupan, untuk membangun kehidupan. Sehingga orang-orang yang kami bangun di dalam Kristus, dalam firman, mereka akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu. Dan kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan semua yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan.